belum didengar, artinya belum, energinya tuh belum nyambung dengan apa yang kita ingin. Aku sih biasanya kalau di social media yang aku cari tuh video-video lucu, video-video binatang yang lucu-lucu, terus udah gitu quotes, terus motivasi, bagaimana memotivasi diri lah gitu, dari motivator ya yang udah kita tahu lah. Terus udah gitu biasanya informasi-informasi tentang politik, ekonomi, bisnis gitu yang aku cari, yang memang informasinya itu kadang-kadang kita udah nggak baca koran ya, kadang-kadang masuk ke portal berita juga jarang. Jadi aku pilih portal account-account yang memang berbicara misalkan fakta gitu. Terus aku kreator yang berbicara tentang lingkungan, tentang kayak Nest Daily, tahu kan Nest Daily gitu, 1 minute Nest gitu. Terus atau ada satu orang yang membahas tentang kejadian-kejadian yang baik di dunia gitu. Misalkan ini ada berita bagus nih, New Zealand sudah nggak boleh lagi nih import sapi misalnya gitu dari sini karena pengaruhnya terhadap lingkungan gini, jadi kebijakan menteri. Jadi banyak informasi itu contoh ya itu maksudnya. Jadi maksudnya banyak berita-berita yang kayak gitu yang aku cari account-accountnya gitu, kayak misalkan ekonomi gitu, terus alfa lah gitu. Tapi pernah juga ya makanya sih sebenarnya harus dipilih apa yang di follow dan apa yang mau dibaca gitu. Ya kalau bilang ada offering ya ada juga sih, kadang-kadang kayak waduh ada apa gitu, jadi kayak kita kepikiran. Tapi ya kadang ya kita lihat lagi tuh tekan-tekan yang lucu-lucu tuh, ada suka binatang yang aneh-aneh lah atau post-post aneh ya, kita post-post itu aja. Jadi seorang perempuan alpha itu nggak bisa dibuat, itu memang udah ada bawaan ya. Dan biasanya memang ya ada orang yang alpha, ada yang beta, memang secara karakter dan dari pembentukan dari dia kecil ya secara karakter sudah terbentuk. Kita tinggal tahu aja, oh kayaknya gue dominan nih, kayaknya gue orang yang apa ya, yang nggak bisa diatur gitu, gue yang harus mau ngatur, gue yang mau ngatur. Tipikalnya seperti itu ya, udah kita embrace aja gitu. Kita ya apa ya, topik yang paling menarik. Ya kan kalau mereka yang minder bukan salah gue, bukan apa ya, bukan ruginya gue, ruginya mereka. Ngapain minder ya kan? Kenapa harus kita mendowngrade siapa diri kita dan kapasitas kita dan apa yang kita mampu hanya supaya oh kayaknya gue sendiri, kayaknya gue jomblo karena orang terintimidasi dengan dia. Artinya ya orang terintimidasi gue tidak layak, gue tidak layak, bukan tidak layak, tidak tepat untuk mendampingi gue. Kenapa kita harus mendowngrade standar-standar hidup atau cara hidup kita atau cara kita mau menjalankan hidup kita hanya supaya kita memiliki pasangan? Oke kok, tapi kan egois harus sejarah ya. Cowok yang mau dengan saya, orang yang juga punya misi yang sama, yang dia juga menghargai bahwa kita adalah orang yang orang yang tangguh, independen, penghasilan sendiri, tidak bergantung, dia bisa memimpin apa, dia menghargai itu, dan akhirnya dia nggak akan minder gitu. Pada saat dia nggak akan minder, ya baru pemikiran yang mungkin kita tidak sepakat, kita bisa adjust, asalkan dia harus respect dan menerima bahwa saya terakhir sendiri dan saya ada sosok yang seperti itu. Aku sih menikmati aja, karena kan yang udah nikah kadang-kadang yang ya masih jomblo, yang jomblo juga enak loh ya. Ini ada target kan kali ini? Plus minus loh. Ada target nggak? Target untuk menikah pasti ada tuh. Kenapa harus target menikah? jadi bakat. Kalau aku pengen tahu kenapa menjadi pernikahan itu harus target itu kenapa? Aku pengen tahu nih. Ini sharing ya. kalau untuk saya, kalau untuk cewek target untuk punya anak biasanya. Oh gitu. Ya, berarti secara biologis lah ya. Yeah. Gitu berarti. Tahu nggak Janet Jackson punya
punya anak kembar di umur 50 tahun, melahirkan 50 tahun. Nicole Kidman di usia 43 atau 47. Artinya kan sebenarnya limitasi itu adalah di-create dari lingkungan sendiri sih. Oke, secara biologis ya selama dia belum menopause, artinya kesempatan itu masih menopause kalau usia 50 something ya. Kalau ya ada orang yang menopause mini something yang kita nggak bisa tahu kenapa. Tapi rata-rata perempuan kan menopause cukup panjang ya di 50. Jadi sebenarnya dengan teknologi, dengan hidup sehat, dengan punya lifestyle yang bagus, kita bisa kok. Badan ini luar biasa hebat, sangat hebat. Jangan underestimate badan kita. So I think selama kita berpikir kita mampu dan bisa dan kita mau ya, aku rasa limitasi itu selama belum menopause pasti ada kesempatan. Dan mungkin ya target itu ya mungkin targetnya yang kalau pengen mirip mungkin sebelum menopause aja gitu. Tapi aku nggak pengen menargetkan target dalam hidup itu adalah pencapaian tertinggi itu adalah buat seseorang yang memiliki apa ya mimpi itu nggak salah, sama sekali nggak salah. Kita we have to respect that. Itu jadi apa ya diberikan knowledge seperti itu, dibesarkan informasi seperti itu, dan kita harus hargai. Dan kalian yang punya, dan kalian juga harus hargai saya mungkin atau teman-teman perempuan yang lain yang belum menikah punya pemikiran berbeda, harus dihargai juga, harus diberikan kepercayaan bahwa mereka tahu apa yang akan datang. Saya tahu kok apa yang salah. Jadi respect juga my choice. Kalau dibilang salah nggak salah, nggak ada yang salah. Yang mau menikah cepat ya salahnya, salah nggak? Nggak juga. Benar nggak? Ya nggak juga gitu. Kenapa harus menikah cepat? Di saat kita bisa melakukan banyak hal. Tapi itu ada keputusan pribadi dan kita nggak bisa ganggu dan itu hak individu masing-masing. So I think harus tanya, tapi pengen nggak sih? Kalau ditanya pengen ya, pasti namanya perempuan aja. Kemudian namanya insting secara naturally seorang perempuan yang nurturing, yang keibuan itu ada di dalam blood kita, dalam DNA kita. Dan itu secara biologis, secara apa ya, kadang-kadang keluar gitu. Ada kok punya anak yang pengen menjadi ibu itu sangat alami. Tapi ya kita harus hargai juga bahwa ternyata universe ini keadaan dan memang belum ada jalannya ya. Kita mau maksain seperti apa? Kita percaya sama journey aja. Percaya sama journey artinya kalau kita percaya sama Tuhan, kita percaya dan keyakinan, kita harus tetap berusaha. Tapi kalau memang jangan maksain gitu sih. Tapi aku tetap hari ini nggak pernah merasa kehilangan apapun. Itu namanya menurut aku sangat tidak bersyukur dan tidak tahu terima kasih. Aku udah diberikan begitu banyak kenikmatan, satu hal yang mungkin menurut orang banyak itu belum paham. Aku minta kok dalam doa-doaku ya, kalau mau diberikan jodoh yang sepadan, yang mengerti aku, yang terima aku. Itu belum ada, artinya kan belum didengar, artinya belum energinya tuh belum nyambung dengan apa yang kita inginkan. Tapi apakah aku marah? Gila hidupku begini, kan enggak ya. Masih banyak juga keajaiban, masih banyak juga kebaikan, masih banyak juga blessing yang aku pikir juga di luar sana. Perempuan yang belum nikah, yang punya pasangan, jangan berkecil hati. Tujuan akhir tuh nggak cuma itu, harus bisa benar-benar mensyukuri apa yang kita punya. Dan percaya kalau kita nyari kadang-kadang suka terlalu ngotot, ketemunya yang asal-asalan, akhirnya jadinya nggak benar. Tapi kalau kita udah full konten diri kita tanpa kita sadar bahwa kita akan ketemu orang yang sudah sama-sama bahwa oh